Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan menangis terisak-isak karena kangen tak tertahankan kepadamu saat kamu lakukan hal ini. Ya, betapa sulitnya kita menyentuh hati mantan agar yang bersangkutan ingat kepada kita. Ingat saja dia tidak mau, apalagi ingat sampai merasa rindu. Ya, jadi kalau dia kangen itu hal yang istimewa, apalagi kalau kangennya sampai menangis terisak-isak. Orang kalau sudah kangen level tertinggi, ada kangen level 1 kan, artinya apa? Ya kangennya masih bisa ditahan lah. Rasa kangen, rasa rindunya akan terobati dengan cara apa? Ya melihat foto Anda, melihat video-video ketika masih bersama Anda, ya, atau mungkin ada pakaian Anda yang tertinggal di rumah dia, atau apa mungkin dia jadikan sebagai bantal ketika tidur dan seterusnya. Itu kangen level 1. Nanti naik, ya, kangen level yang kedua. Kangen disertai keinginan untuk melihat Anda. Maka mengobatinya biasanya apa? Dia pergi melewati rumah Anda, ya, untuk mengobati rasa kangennya karena dia dulu sering di sana. Atau dia datang ke tempat-tempat di mana dulu Anda dan dia sering menghabiskan waktu bersama, ya. Nah, kangen level yang tertinggi itu ketika yang bersangkutan sudah tidak bisa menahan keinginannya lagi untuk ketemu dengan Anda, sampai dia menangis terisak-isak karena semakin dia tahan agar tidak ketemu dengan Anda, semakin hatinya terasa menderita. Nah, jadi kalau ingin mantan menemui kita, tentu kangennya mantan itu harus berada di level 3 ini, level yang tertinggi. Ya, caranya bagaimana agar yang bersangkutan kangen di level 3 tadi, kangen yang sampai nangis terisak-isak, ya. Jadi caranya, ya, ini kan penting untuk dipahami, karena sekarang jangankan kangen, ingat pun dengan kita tidak. Kalau kita pengen ketemu mantan itu biasa dan tidak pernah bisa ketemu karena yang pengen kita. Kalau ingin bisa ketemu lagi, ya tentu keinginan itu harus muncul dari mantan. Karena kalau dia pengen ketemu dengan kita, kita pasti mau juga ketemu, kan begitu. Nah, sekarang caranya, ya. Sebelum kita masuk ke caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya. Agar dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita selalu terhubung, ya. Dengan subscribe, apapun yang Anda dengarkan, apapun yang Anda lihat melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Anda dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang, ya, Anda pernah tidak mengetahui betapa orang-orang, ya, yang hatinya, di dalam hatinya itu hanya ada kerinduan kepada Allah. Rindunya hanya kepada Allah, ya. Maka seluruh makhluk akan merindukan dia.
tangisannya hanya kepada Allah. Kita punya banyak contoh. Saya ambilkan satu contoh. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar itu adalah orang yang sampai zaman kita 14 abad kemudian, 1400 tahun lebih setelah zaman beliau, semua orang masih merindukan beliau, mempelajari kisah hidupnya, menjadikan beliau sebagai teladan, memberikan nama kepada anak-anak mereka dengan nama Abu Bakar, dengan harapan anak-anak ini akan memiliki akhlak yang indah dan lembut seperti yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar itu adalah orang yang terkenal hatinya sangat lembut. Ya, ketika beliau sholat selalu dalam keadaan yang menangis. Ya, dan itulah yang kemudian membuat orang sampai hari ini semuanya merindukan untuk bisa bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, paling tidak meneladani apa yang beliau lakukan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya, menjelang wafatnya Nabi memerintahkan agar Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau untuk menjadi imam sholat. Ya, dan kata putri Abu Bakar yang juga istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau berkata, Inna Abu Bakrin iza qama fi maqamika lam yusmi'in nas minal buqai. Sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikanmu ya Rasulullah sebagai imam, orang-orang tidak mendengar bacaan sholatnya karena tangisannya. Ya, Abu Bakar itu dikenal sebagai sahabat yang ketika beliau sholat, beliau selalu menangis. Menangis karena apa? Menangis karena rindu kepada Allah. Karena beliau menangis rindu kepada Allah. Semua orang merindukan beliau sampai menangis. Bahkan 1400 tahun setelah zaman beliau. Ya, kalau Anda ingin manusia merindukan Anda, mantan merindukan Anda sampai menangis, belajar untuk menangis rindu kepada Allah. Insya Allah, kalau Anda sudah bisa menikmati, ya, menghayati rindu kepada Allah, sholat sampai Anda menangis saking rindunya kepada Allah, insya Allah seluruh manusia, seluruh makhluk termasuk mantan akan menangis rindu kepada Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.